apa saja peranan purchasing atau katakan ini kita sebagai pejabat pengadaan lah, katakan ini ketika menyusun spesifikasi. Nah, kita sebenarnya kan tidak pengen ada terima katakan ini kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, artinya yang tiba-tiba datang ke kita tanpa ada introduction dulu, ada apa namanya, ada penyampaian dulu di awalnya kan. Nah, tentu kita pengennya semua terplanning karena bagaimanapun juga kalau ada kebutuhan yang mendadak ini impact-nya kan ke kita tidak bisa mengikuti good commercial practice. Artinya kita mungkin nggak bisa mengundang lebih dari 3 penyedia nantinya, sehingga nantinya kompetisi terbatas, kompetisinya rendah, akhirnya kita dapat harga yang tinggi misalkan. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, untuk itu kita sebagai pejabat pengadaan sebaiknya memang terlibat dari awal ketika masih dalam fase entah itu anggaran atau dalam fase penyampaian kebutuhan di awal. Karena enggak. Kita sebagai pejabat pengadaan atau procurement function juga harus sebenarnya dilibatkan sedini mungkin, ya, memberikan advice atau memberikan masukan-masukan lah terhadap pengguna kita untuk memberikan yang terbaik lah, apa pengetahuan yang terbaik bagi kita, karena kita yang dekat dengan penyedia, ya, kita yang dekat dengan penyedia. Nah, sedangkan hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai pejabat pengadaan katakan nih, ketika kita membuat kebutuhan itu, tentu kita harus paham siapa pelanggan kita, siapa pengguna kita. Ini pengguna ini baik dia internal ataupun eksternal. Ini Bapak Ibu harus perhatikan, ya. Ya, ini yang internal ataupun yang eksternal, ya, itu harus diperhatikan. Kalau kita dalam konteks pelayanan publik, ya tentu kita harus memperhatikan masyarakat, ya, itu yang sebagai pengguna kita. Nah, kemudian kalau ada kebutuhan terkait permesinan, siapa yang akan menginstal, kalau dia terkait dengan bahan baku, seperti apa akan diserah terimakan. Kalau dia terkait dengan transport, ini nanti bagaimana transport itu akan dipilih, nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penyusunan anggaran dan fungsi untuk pengadaan. Ini tadi karena ini sifatnya anggaran, ya, jadi dia sebenarnya dituangkan dalam bentuk nilai uang, untungnya kan. Jadi nilai uang berapa sih yang harus kita siapkan misalkan. Nah, tentu nilai dari anggaran itu sendiri ini yang akan dipakai untuk katakan ini procurement atau pejabat pengadaan nantinya untuk membuat katakan nih simulasi paket-paket apa saja yang harus dibentuk nantinya untuk melakukan pemilihan penyedia. Jadi semakin sempurna tentunya anggaran itu tentu hasilnya pasti akan diharapkan lebih baik seperti itu. Ya, kita juga sebagai pejabat pengadaan, ya, tentu kita harus memperhatikan kebutuhan operasional, ya enggak. Artinya kita juga harus tahu historical atau jejak rekam dari katakan ini barang-barang dan jasa yang kita beli. Kemudian apa saja hubungan kita dengan penyedia saat ini. Nah, di titik awal sebaiknya kita melakukan negosiasi lah. Artinya itu kita nanti akan melakukan misalkan pengadaan A, B, C misalkan. Nah, nanti apa yang kita inginkan tuh sebaiknya disampaikan pada saat kita melakukan expression of interest atau anulah. Ini yang harus kita. Nah, jangan lupa juga memperhatikan life cycle cost, ya, artinya cost terhadap pembelian barang dan juga cost terhadap kepemilikan barang itu. Artinya selain misalkan kalau kita beli katakan nih equipment seperti pembangkit listrik atau genset misalkan, itu tidak hanya terkait dengan cost akuisisinya saja, tapi cost kepemilikannya, biaya kepemilikannya ini termasuk di situ. Sampai dia katakan ini didispose nantinya, artinya dia deinstall ulang nantinya, ya. Ya. Nah, rencana anggaran itu biasanya ya berupa informasi aja, ya.
nanti ini ujungnya nanti akan menjadi keputusan manajemen kalau di organisasi perusahaan, kalau di organisasi pemerintah tentu ini akan menjadi keputusan dari pejabat-pejabat yang memang punya otoritas di situ. Nah, tentu kita bisa membuat prediksi atau semacam tabulasi lah. Misalnya fungsi di dalam organisasi kita, misalkan setiap fungsi itu misalnya kebutuhannya apa, kemudian tipikal pembeliannya seperti apa, kemudian kegunaannya. Ini hampir sama prinsipnya, baik itu di public maupun di private organization, itu sama hampir. Kemudian nanti kita buat dalam bentuk spreadsheet sebaiknya ya. Kemudian berapa jumlah pengeluarannya, kemudian siapa penggunanya, nanti sehingga ini mudah untuk di tracking. Ini nanti kalau kita melakukan monitoring dan evaluation, ini gampang, ada dashboardnya nanti kan, ada dashboardnya. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kemudian tentu harus juga dibuat prioritas dari list yang kita punya tadi, mana saja yang harus didahulukan, kemudian kapan itu akan dibeli. Jadi katakan prioritas 1, misalkan prioritas 2, misalkan ada lagi prioritas 3, misalkan ini harus ada schedule-nya kapan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga harus dilakukan analisa pengeluaran ya, baik dia berupa katakan nih spesial itemnya, atau juga berdasarkan dia kelompoknya, atau berdasarkan terkait katakan nih input lainnya, misalkan kalau saya harus beli barang untuk proses, misalkan barang tadi, misalkan untuk proses pembuatan mobil tadi, misalkan nanti inputnya apa saja sih, misalkan ban, misalkan kemudian spion, misalkan apa lagi, ini harus dipikirkan juga pengeluaran ini ya, terkait dengan pengadaan untuk secara keseluruhan ini. Kalau kita dalam proses manufacturing ya, tapi kalau kita dalam proses organisasi publik, misalnya kita mau beli mobil, tentu kita harus memikirkan masukan pengeluaran yang lain terkait misalkan berapa sih ongkos kita untuk melakukan pengadaan itu. Nah, kemudian ujungnya nanti kita tentu bisa memilah mana item yang nilainya tinggi, mana item yang nilainya rendah. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa kita lanjutkan. Nah, tentu ini hampir sama ya, ini dengan katakan nih value analysis tadi yang telah kita jelaskan. Ya, ini target tadi ya, target kita ketika kita melakukan budgeting tadi, tentu tidak semua target bisa kita capai, tentu kita harus prioritas. Artinya itu ketersediaan dulu, mungkinkah yang menjadi target kita, ataukah kualitas misalkan. Nah, ini yang menjadi objektif dari target pengadaan. Ya, misalkan kita harus memilih ini di antara ketersediaan, misalkan ketersediaan, apakah kualitas dulu ataukah cost dulu yang harus kita ini, ataukah pelayanan, misalkan ini yang menjadi pilihan-pilihan kita ketika menentukan target. Baik. Ya, jadi saya lanjut aja terus ya. Nah, jadi itu apa yang bisa kita share dulu di sesi yang ini, ya enggak. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Ya, silakan. Terkesima, Pak. Silakan Pak Alvin. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Karena untuk kebutuhan barang jasa itu memang nggak istilahnya itu sebenarnya tidak terlalu pelik kalau kita mampu memahami yang ini tadi, sebenarnya yang di
awal tadi yang di ya. Pak, itu memungkinkan untuk dipindah ke dalam sistem itu masih ini nggak Pak kira-kira Pak? Kan tadi kalau saya lihat kan agak banyak di posisi itunya tuh Pak. Maksudnya beberapa dokumen terus persyaratan dan lain sebagainya. Nah kalau masuk ke dalam sistem gitu Pak, itu Ya, di bisa dalam bisa lebih ya, bisa lebih benar. ringkas kali gitu ya Pak ya, Betul. sederhana maksudnya gitu. Ya, jadi benar Pak Alvin, apa yang Bapak pikirkan itu sebenarnya itu sudah diimplementasikan Pak dalam bentuk kalau sekarang ini ya dalam bentuk ERP Pak namanya ERP pengadaan itu. Iya betul itu Pak. Ya, jadi ERP pengadaan itu dia memang mencakup Pak dari A to Z. A to Z itu pengertiannya itu kalau yang saya sudah lihat dan saya sudah pakai itu tidak hanya fungsi pengadaan Pak, terintegritas itu. Dari fungsi penggunanya sendiri. Kalau di pabrik itu katakan ini dari produksinya. Dari produksi itu sudah ketahuan di situ. Nah, jadi kalau dari produksi itu sudah kelihatan dia sebenarnya berapa katakan kebutuhan itu udah kelihatan di situ. Dan sistem ERP ini udah ada ininya Pak ya, maksudnya yang melakukan atau menjual sistem tersebut itu Pak. Udah Pak banyak Pak. Kalau yang banyak yang dipakai itu yang SAP itu sama Oracle. Nah, tapi di Indonesia ada juga yang mengembangkan ERP sendiri. Saya pernah lihat itu. Nah, karena kebetulan dia satu sekolah dengan saya dulu. Saya lihat dia jual itu ERP. Dia jual ERP, dia bikin sendiri, dia kasih nama dia sendiri, dia mungkin dia implementasikan di banyak customer dia. Iya betul, karena itu yang mau ini betul Pak, maksudnya itu yang mau kita lihat. Jadi menyederhanakan dalam bentuk sistem di era digitalisasi ini kan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Iya, kalau di akuntansi kan ada SAP atau ada sistem perpajakan yang kemudian juga terintegrasi langsung di sistem gitu. Betul Pak, betul sekali Pak Alvin. Itu terintegrasi, betul sekali apa yang Bapak ini sebutkan tadi. Jadi kalau di kita itu ya, itu memang sudah terintegrasi. Artinya invoicing itu kita tidak nunggu invoice kertas lagi sudah. Kita sudah ini digital. Jadi artinya ketika PO itu ketika barang sudah disuplai itu langsung nanti bisa cetak sendiri orang keuangannya itu mencetak sendiri invoice-nya. Jadi nggak perlu nunggu dari penyedia bayarnya. Cakep itu Pak. Jadi, rasanya di Indonesia rasanya masih belum ini ya Pak ya, maksudnya masih belum booming banget itu ya Pak ya. Jadi ya memang itu Pak yang diharap itu yang sering digaung-gaungkan sama Pak Hairul dalam konteks procure to pay itu. Dalam konteks procure to pay itu adalah bagaimana kita melakukan semuanya itu di dalam sistem. Artinya penyedia itu enggak perlu lagi katakan nih menunggu katakan nih uangnya itu berbulan-bulan tidak dibayar, tidak. Artinya dia ketika sudah jadi gini, katakan gini, kita sudah terima PO, kita sudah isu PO nih, kita sudah keluarkan PO-nya, surat perjanjian ya. Betul. Ya enggak? Penyedia terima. Kemudian dia suplai barang. Ya enggak? Nah, kemudian saya di pihak pengguna saya menerima. Dia isu dia mengeluarkan berita acara penerimaan, ya enggak? Nah, ketika dia sudah mengeluarkan berita acara penerimaan itu, walaupun si penyedia tidak dikasih tahu atau apa, di sistem itu sudah ada, di sistem itu sudah ada. Orang keuangan itu dia tinggal mencetak invoice, cetak invoice, bayar sudah. Jadi nggak ada lagi istilahnya tuh cerita, oh masukin ini sudah selesai, masukin invoice-nya, nggak ada cerita lagi itu.
Iya, betul. Jadi semuanya itu sudah, itu yang disebut dengan procure to pay di dalam dunia digital, itu yang kita pengen itu seperti itu. Jadi dari creation, dari bikin PR-nya, dari bikin request-nya itu sudah digital. Masuk ke kita di pengadaan itu kita convert ke dalam bentuk RFQ, request for quotation, atau kita bentuk ke dalam dokumen pemilihan penyedia, itu udah digital, kirim ke sana semua. Nah, nanti begitu kita bikin PO pun, nanti itu sudah digital, sudah langsung saja nanti. Begitu kita klik approve, kita klik approve, disahkan, itu langsung diklik di situ sama, kalau katakan di PPK lah, atau PA atau KPA lah gitu. Itu begitu udah diklik, itu langsung ke vendor itu. Iya. Order. Kita nggak ini lagi, nggak harus nge-packin, nggak harus ngirim ini lagi, enggak. Itu sudah langsung ke vendor. Langsung ke vendornya. Vendor juga gitu, dia langsung kirim barangnya. Nanti karena dia katakan di perjanjiannya 1 minggu atau 2 minggu, barang dia akan kirim. Ketika kita terima di lokasi, itu langsung di-input sama orang yang menerimanya, orang warehouse atau orang plan-nya. Dia diterima, receipt. Udah, langsung itu, cetak invoice. Nah, dalam waktu 30 hari bayar sudah. Itu Pak, saya kepikiran marketplace procurement memang Pak. Gitu. Ya, jadi sebenarnya saya rasa mungkin kayak marketplace itu nanti akan sudah mengarah seperti itu mereka kan. Begitu sudah bayar, penjual langsung terima duit kan. Betul. Begitu kita kayak misalnya kita belanja di marketplace di misalnya apa? Misalnya di salah satu lah. Iya. Begitu kita barang dinyatakan terima, itu kan uangnya langsung dibayar sama si marketplace-nya ke si penjual. Iya. Itu sudah terjadi di dalam kalau konteks kita pengadaan organisasi, ya misalnya organisasi pengadaan pabrik atau organisasi pemerintah, nantinya itu akan lebih efisien lagi, lebih enak. Iya, betul. Ya, bisa kita share kira-kira. Mantap. Nah, tinggal berjuang. Tinggal berjuangnya, Pak. Ya tentu Pak, itu enggak sekali proses ya. Cuman kalau tidak dimulai ya memang enggak akan. Ya bayangin aja di salah satu tempat saya bekerja itu tahun 2000-an mungkin dia mulai ya, 2000-an. Itu baru sekarang dia yang istilahnya itu live-nya itu bisa visibilitasnya itu bisa kelihatan dari end to end, itu bisa kelihatan sekarang. Iya. Barusan launching ini minggu kemarin tanggal 6 ini. Jadi dalam kurun waktu pengembangan ya 20-an tahun lah. Tentu gradual ya. Tentu pengembangannya itu enggak langsung ekstrim ya. Artinya pengembangannya itu berjenjang lah, artinya dulu katakannya kita juga enggak invoice. Dulu kita juga invoice enggak ini Pak, enggak digital. Dulu juga invoice ya harus supplier harus tetap masukin. Betul. Nah, terus kita input di dalam itu. Sekarang kemudian tahun berapa itu masuk digital, tahun 2018 apa 2019 ya baru dia digital invoice-nya. Nah, setelah itu baru sekarang mungkin udah live-nya udah kelihatan dari sisi pengguna, dari sisi awal itu. Bahkan kita bisa melihat order pekerjaannya itu bisa kita lihat sekarang itu. Itu yang benar-benar implementasi ya Pak. Iya, gitu Pak. Saya rasa itu kalau masalah ini Pak, kalau masalah peraturan sama kebijakan sebenarnya kita tuh jauh lebih ini kalau saya bandingin ya, negara kita sudah kayak dengan adanya LKPP, dengan adanya katakan nih lembaga-lembaga pengadaan gitu. Kita tuh jauh lebih ini kalau menurut saya lebih maju. Iya, udah terdepan betul Pak. Dalam hal membuat konsep dan juga kebijakan peraturan itu saya lihat kita sekarang tarafnya itu udah se-Indonesia Pak. Dan betul. Kayaknya kalau di Timur Tengah ini kita belum ada kayaknya negara yang punya semacam
semacam LKPP itu kita di sini saya belum melihat itu. Katakan nih di negara-negara di Timur Tengah ini kayaknya nggak ada lah nasional agensi procurement itu kayak yang membawahi seluruh nasional itu kayaknya nggak ada. Memang kita lebih maju lah menurut saya dalam segi pengorganisasian itu. Betul, Pak. Ya itu, Pak. Iya, tinggal lebih compliant-nya aja ya, Pak ya. Tinggal bagaimana mengimplementasinya kan itu di dalam bentuk sistemnya mungkin ya itu yang. Tapi kita juga nggak kalah juga dalam hal kayak transparansi itu kita juga bagus juga kayak sirup terus apalagi yang ada di LKPP itu juga kita juga udah maju di situ. Udah. Iya. Saya LPSA juga bagus. Ya itu LPSA itu kita maju itu udah situ. Iya. Ya tentu Pak, karena kita kan negaranya besar ya, jadi wajar lah kalau untuk mengembangkan sesuatu itu kan ya perlu dananya juga besar. Iya. Nggak bisa kita ini juga. Artinya kalau menurut saya sih dengan adanya transparansi kayak pengadaan yang kayak di LKPP itu aja sudah sangat baik lah untuk kita dalam konteks publik pengadaan itu pengadaan publik itu sudah sangat inilah menurut saya sih sangat baik lah. Karena di situ kan kita bisa melihat siapa yang memasukkan penawaran, siapa yang gugur, siapa yang mendapat itunya. Saya pun bisa melihat dari sini gitu. Iya, betul, Pak. Artinya dari segi transparansi itu kita sudah bagus lah. Betul. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan ke satu lagi untuk topik kita sesi hari ini. Lanjut mungkin Pak. Lanjut aja Pak Ahmad ya. Ya siap, lanjut aja. Lanjut aja. Baik, saya lanjut aja satu lagi ini tentang bagaimana kita sekarang membuat spesifikasi teknis. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kita membuat spesifikasi teknis sekarang. Nah ini yang akan saya share ini adalah memang dia khusus biasanya dipakai untuk kalau kita punya katakan nih pengadaan yang sifatnya proyek ya. Saya share dulu ya Pak Ahmad. Share screen. Udah kelihatan Pak Ahmad? Ada saya Pak Ahmad? Sudah Pak. Udah ya.